sekarang lagi musim panen. Oh, Jadi kita totalnya dalam sebulan ini kita panen 1,5 bulan lah ya. Itu panen 12 matpon. Dengan bloodline 3 macam ya. 3 bloodline kita ya. Ada Apa yang aja itu? strike, royal sama klasik. berapa? 400 ekor, 100 ribuan. Wih, borongan kan? 100 ribuan. Nanti kalau anakannya ngikut siapa nih? Pejantannya, Ikut jantan. jantan induk lah ya. Jadi jantan induknya lah. Jadi mereka itu bloodline kita jantan induknya beda-beda semua. Kepalanya gede banget ya. Ya, kepalanya gede. Kepalanya gede, terus ini mas, lebar ikannya. Ya. High body kalau orang-orang nyebutnya ya. Ini cowok loh ternyata ini. Cowok. Wah, 43 cm. kayak Satria Baja Hitam. Nano, pahlawan bertopeng, Sinchan. Berawal dari hobi dan aku menyukai ikan koi. Beribu kegagalan jadikan pengalaman guru besarku. Apa kabar koi lover? Jangan lupa bahagia. Hari ini saya jalan-jalan ke markasnya yang memiliki swadoizu di Indonesia. Ya, ini rajanya swadoizu. Siapa? Yuk kita ke sana lihat orangnya dan lihat fasilitasnya seperti ini. Ini tempat untuk keeping. Jadi keeping-keeping ikan koi yang akan dibawa ke show itu di sini. Seperti ini. Wah, ini udah ada ini loh. Kita baru masuk sudah disuguhkan ikan-ikan yang bagus-bagus seperti ini. Ini swadoizu. Ini juga keren loh. Tuh kan, wah, silakan, dipilih. Gak tahu ini udah terjual apa belum. Nah ini pemiliknya nih, halo. Halo. Apa kabar? Baik. Nah, acara lagi apa ini? Kok ada Mana? ikan-ikan? Oh, mau kalau jual yang kemana? ini lagi milih ikan untuk beberapa turun set NA, Oh, terus yang di sana itu kita siapkan untuk Surabaya sama Solo Series. wih, Bulan 3 depan event. kita pilihnya. Ini nih kalau mau lihat. 3 event untuk 2 bulan berarti. 3 bulan. Ya? event. Set NA Surabaya Solo ya. 3 bulan. Ini yang disiapkan buat Solo sama Surabaya. Oke. Belum dipilih ini. Ini belum ada yang punya ini. Belum naik lelang. Silahkan. Belum naik lelang. Silahkan. Masih banyak yang belum Bloodline terjual. terbarunya ini ya. Kayak apa sih? Oh, jadi ada produk Ini- terbaru. Ini bloodline-nya salah satu strike bloodline namanya. Strike itu kita bloodline-nya itu fokus ke body shape, head shape, improvement di sana. Oke. Ini hasilnya yang terbaru. Wih, bodinya bagus ini ya. Kepalanya ya. Wah, merah, putih, hitamnya, bodinya. Keren ini. Dari samping nih. Ikannya, lebarnya, Iya, yuk. Keren ini. kepalanya. Nih, produk baru dari Koinesen nih. Terus ada apa lagi nih selain ini? Ini terus kita ini sekarang lagi musim panen. Oh, Jadi kita totalnya dalam sebulan ini kita panen 1,5 bulan lah ya. Itu panen 12 matpon. gendam. 12 matpon. Per hari ini sudah 6 kurang 6. Sudah 6. Sudah 6 kurang 6. 6 dapat apa aja nih? 6 matpon. 6 matpon dapat ikan. Yang mana? Nggak dapat udang gitu ya? Udang dapat tapi enggak kita ambil ya. Ini ikan yang baru panen. Ini Ini ikan yang baru panen. Ini belum ada yang beli juga? Atau Ini sudah mau pesanannya beberapa, sebagian besar. Oh, udah pesan. Sebagian besar ini yang pesan dari Koniko. Oh, Pak Niko yang pesan. Iya, Pak Niko. Banyak banget nih pesan. Pesan 200 ekor. Wih, Nggak tahu mau dibuat apa. Ini. Mau Sebagian dibuat besar pesanannya pecel Pak Niko. lele. Model pecel lele ini pesan banyak ini. Nah, ini kan udah dapat 6 matpon nih. 6 matpon. Yang 6 kapan lagi panen? Nanti sore ini kita panen satu lagi. Oh, hari ini masih ada. Hari ini panen lagi, besok panen, Besok besok panen. lusa panen. Besok lusa panen. Wah, berarti ini kita 3 hari. 3 hari. Totalnya Hari ini, kalau besok, dihitung 2000 ekor. 2000 ekor. Swadoizu Indonesia. Dengan bloodline 3 macam ya. 3 bloodline kita ya. Ada Apa yang aja itu? strike, royal sama klasik. Itu impor atau Enggak, udah lokal? sudah lokal semua. Sudah lokal. Jadi kita bagi bloodline tersebut supaya
improvement dari tiap bloodline-nya ada targetnya. Oke. Gitu. Ini yang bloodline strike. Ini nanti mau digedein lagi atau? Ini kita masuk matpon batu karena untuk acaranya dari Pak Niko itu di bulan November. Berarti Nggak tahu dipanen tuh acara November. apa. Nah, nanti November dipanen. Jadi ini kita masuk matpon kita yang di batu untuk ikan pesanannya. Jadi azukari dulu dong ya? Iya, kita besarkan sampai size nanti mau dibuat acara itu size 45 ya, enak ya 45, 50 lah. Oke, berarti habis ini kita panen lagi. Hari ini kita panen, Hari ini tapi kita size-nya lebih kecil. Beberapa masuk lagi ke matpon keepingnya kita. Yang mau dipanen ini. Betul. Lihat kepalanya ya. Ini ikan lokal sekarang punya pipi. Punya pipi. Biasanya Ya. kempot ya. Punya pipi. Kepalanya ya. Sekarang dari pipinya tembem misi. samping. Ya. Body shape-nya dari jualan lurus. Body volume-nya balik dikit. Tuh ya. Berarti habis ini kita panen. Ayo, mau ikut ke matpon? Ayo. Boleh. Ayo. Kita ke Matpon. 3 hari kita panen bersama Koi Nation. Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rocking boots and white tee. Designer on my cuff link, something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Halo. Lagi apa? Ukur piro duitmu? Nah, nanti kita keliling di kolam yang ini kolam mana ya? Sebutin nggak? Kolam pertama, gitu Kolam ya. pertama ya? Ini isinya tadi yang B-nya tadi ya? Berarti? Itu jadi bloodline-nya yang sama seperti tadi yang kemarin di harvest. Oke. Yoi. Yuk. Nah, enaknya kalau kita ke kampung gitu ya? Iya, ketemu semua Di Blitar ya. tuh kalau jam-jam ngasih makan ikan ngumpul Iya. di kolam. Tuh, jadi balik lagi di sini kolamnya ini ada 8 kolam totalnya. Terus 2 kolam tapi dipakai untuk yang event Yokozuna. Yang 2 kolam. Yang mau kita harvest 3 kolam itu grade A dan B lah campur ya. Grade A, B kalau yang tadi di fasilitas yang sudah dipanen kemarin itu supernya. Oh iya. Grade supernya. Ini campur totalnya 600 ekor. Berarti ini yang boleh diborong. Iya, 600 ekor tapi sudah di booking 200, yang 400 masih kalau ada yang mau pesan boleh. 400 ekor berapa? 400 ekor, 100 ribuan. Wih, borongan kan. 100 ribuan. Doitsu ukurannya 25-30. Ya. Oke, Mas, kita Masuk langsung 400. harvest ya? Ayo ke Kolam. matpon yang kedua. Kita ke matpon yang satunya. Akhirnya kita sampai di kolam Kedua. kedua ini ya. Tadi 1 ya. Tadi area 1, ini area 2. Ini ada 2 ini loh, panen. Sore-sore ini jam 4:30 sore panen. Kalau ini yang dipanen ukuran berapa ini? Ini 30. 30-an. 30 BU. Kayak gede-gede ya sana tadi. Ya 30 BU 35-nya. Ini sebetulnya ini tosainya. Jadi jambu tosainya itu yang di kolam sebelah itu kemarin kita panen, kemarin sore. Hari ini kita panen ini. Berarti itu udah panen? Sudah panen. Itu sudah panen. Dua Kemarin. kolam? 2 kolam. Kemarin sama kemarin lusa. Berarti ini panen, yang ini panen juga? Ini sudah. Ini sudah. Oh sudah. Ini sudah panen, betul. Sudah panen. Ini yang bloodline-nya strike summer. Strike itu yang punya strike. kepalanya Yang gede-gede. iya, paling gede. Ah, Jadi dari Posisi- 3 indukan yang paling gede punya strike ya? Iya.
Sebetulnya gini, yang royal, yang bloodline royal atau bloodline klasik kepalanya gede ada, cuman persentasenya. Jadi kalau bloodline strike ini persentasenya pasti lebih banyak yang kepalanya gede, body shape-nya jauh lebih bagus. Nanti kalau anakannya ngikut siapa nih? Pejantannya, Ikut jantan. jantan induk lah ya. Jadi jantan induknya lah. Jadi mereka itu bloodline kita jantan induknya beda-beda semua. Oh. Setnya beda-beda. Ada 1 set sendiri, 1 set, 3 set berarti ini? Ada 3 karakter, masing-masing karakter itu ada sekitar 3-4 set. Oh, oke. Untuk bloodline. Cuman yang itu untuk bloodline-nya 3 karakter. Nah kalau untuk proses pijah dan pembesarannya ada 2, summer sama winter. Kalau winter itu dari netes kita pijah sama netes membesarkan itu semuanya di batu. Di batu. Suhu 20-22. Oke. Kalau yang summer ini dari pijah besarkan semuanya ada di Di Blitar. sini. Beda nggak hasilnya batu sama Blitar? Yang batu ini kita itu baru coba itu Royal Winter, yang bloodline royal. Baru coba itu bloodline Royal Winter sama satunya lagi itu Strike Winter. Tapi yang Royal Winter ini sudah kedua. Hasilnya lumayan. Jadi warna merahnya sama hitamnya itu lebih pekat. Tapi persentase Yang di sana? yang di batu, yang maksudnya di winter. Yang di Winter. Cuman kalau dibandingkan sama-sama royal nih ya, kalau sama-sama royal, warnanya yang winter itu jauh lebih pekat. Hitam, Daripada yang betul. summer. Terus hitamnya itu lebih banyak naik di sana. Berarti tetap bagus di tempat dingin ya? Nggak mesti. Oh, nggak mesti? harus. Jadi tapi tetap contohnya yang royal yang summer ya, kalau kita bandingkan sama royalnya, yang royal summer itu persentasenya lebih banyak yang merahnya itu jauh lebih pekat. Kalau yang di winter kemarin itu persentase merah pekatnya jauh lebih sedikit, Hitam sama tapi putih. kualitasnya lebih shining Iya. di sana. Iya gitu. Jadi kita ininya gini, seperti bloodline strike ini ya, apakah merahnya ada yang bagus atau pekat? Ada, pasti. Cuman persentasenya itu lebih sedikit daripada yang royal. Betul. Gitu, karena jantan induknya kan memang settingannya untuk yang sana untuk dapatkan beni yang bagus. Yang sini kan settingannya untuk body shape, head shape kita perbaiki di sana. Kalau pertumbuhan cepat sini berarti? Pertumbuhan mungkin hampir mirip. Mirip ya? Yang sudah kita jalanin ya, hampir mirip. Nah ini sudah naik semua nih, akhirnya naik. Kita tadi di sana kan nggak begitu kelihatan ya ikannya ya. Setelah di bawah naik nih, lihat merah-merah. Dan ini paling keren nih. Ini paling keren dari semuanya di satu kolam. Saya paling suka pattern ini. Sama siro. Sironya cakep-cakep. Siro ini. Nah, cakep. Ini juga cakep nih sironya. Ini. Ini kalau mau show tinggal turun nih. Putin sebentar turun ini. Kalau yang ini nanti di seleksi dulu. Ini seleksi, terus beberapa masuk untuk kita persiapkan untuk event. Siro ini nanti ada eventnya yang khusus Siro. Khusus siro doju. Khusus Siro Doitsu. Keren nih, pertama kali nih. Khusus Siro. Nih, Utsuri. Wih, langka. Utsuri Doitsu. Jangan ditanya harganya ya, cuma satu. Utsuri Doitsu murni. Ini cuma satu ini. Murni loh. Coba pegang. Nggak masir. Oke lah kalau Utsuri kayak gini ya. Dan ini Doitsu. Wah, belum punya toh? Wah, nggak ada yang punya ini. Kalau ada yang punya komen silahkan. Berarti kalau di sini dilihat dari keseluruhan nih perkembangannya gimana nih? Ini kebanyakan tosainya ya. Jadi kalau tadi sudah lihat di tempat fasilitas Keeping, yang keepingnya itu kan ada yang di kolam beton. Itu yang kemarin kita harvest itu jambu tosainya. Jadi kalau bisa dilihat ukurannya lebih rata. Kalau di sini ini kan tosainya. Berarti di bawahnya. Di bawahnya betul. Terus tosainya tapi tetap yang grade bagusnya ya. Grade supernya. Nah yang tadi kita lihat di kolam pertama itu grade A dan B-nya ini. Di bawahnya ini. Di bawahnya Satu ini indukan. grade-nya. Satu indukan.
satu indukan, satu bloodline. Tapi di bawahnya ini grade-nya. Terus yang di Malang ada apa aja yang di Batu? Yang di Batu itu kita ada beberapa, jadi beberapa dari ikan ini juga akan masuk di greenhouse Batu. Oke. Jadi ada yang kita masukkan ke mud pond keeping di Blitar, ada yang kita masukkan ke mud pond keeping yang di Batu, ada yang masuk ke greenhouse Batu, ada yang untuk acara, untuk Oke. event. Oh, banyak ya? Itu kira-kira. Kita Kalau baginya besok, seperti itu. besok juga sama indukannya sama ini. Besok beda, besok itu klasik. Oh beda. Besok itu bloodline yang klasik besok. Anaknya klasik. Anaknya klasik. Oke, Besok. anaknya klasik. Yang besok Jadi- harvest ya. Jadi setelah ini harvest, besok kita lihat lagi harvest anaknya klasik. Betul. Kita lihat bedanya seperti apa. Beda nggak Iya. kira-kira? Secara persentase beda. Jadi contohnya ini kan kita ngomong tosainya ya, bukan jumbo tosai ya. Hah? Tapi secara head shape Hmm. tetap sudah gede banget ya. Ya. Tuh, body shape-nya. Bulet, kepala Ya, bulat. Mana tadi yang bagus nih? Ini, lihat yang ini. Ini, tuh. Nah. Tuh. Secara body shape-nya itu sudah langsung lurus. Biasanya kan ada ini ya. ada beda, jeda. Ada ya jeda di Yes. belakang kepala ini langsung. Yes. Body volume-nya, pangkal ekornya. Keren sih ini. Oke, jadi kita ini ya. Kita panen lagi besok di matpon yang ketiga. Bro. Betul sekali. Semua dojo. Doi Susowa semua. Oke, sampai ketemu besok di matpon yang ketiga. 2 days later. Ini kita sampai di kolam 3 dari Koi Nation. Teman-teman lagi panen lagi. Ini mau jebur karena ikannya udah kelihatan. Yuk kita ke sana yuk. Ini yang kita panen hari ini berapa ekor nih? Ini 200-an ekor mas, Doichu dari Koi Nation. Size-nya Size-nya sekitar 35-40an. masih tetap di Sowado itu. Tetap konsisten soal Doichu. Kalau ini sama nggak induknya sama yang kemarin dipanen? Beda, beda satu lagi, beda lagi. Yang ini beda induk. Induknya namanya apa? Ingat nggak? Wah namanya Karena ada 3 induk. iya ada 3 induk. Sing satu nih, mbok lali aku Yang mas. satu nih berat ini. Apa ya? Susah Summer, jamur. summer apa ya? Summer apa gitu loh. Mbak itu. Wes, tanya orang Nanti besok. tanya Mas Ari ya besok. Mas Ari lebih jelasnya. Yang Terus masuk ke sini dari ukuran ukuran 20-an. 20. 20 Berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulanan. 4 bulan menjadi 35-40. 35-40. Ya. Berarti ini 200 ekor nanti dipanen, dibawa ke markas, Ke markas nanti masuk sini lagi. enggak langsung ke Batu, ke Oh, konkret. pindah Batu. Ke Batu. Waktunya musim dingin. Iya, Ih, pindah. katanya biar kayak di Padahal di Blitar dingin banget nih, di Batu harus lebih dingin ini. lebih dingin. Iya. Ini kan nggak pakai baju nanti nggak kedinginan nih. Nanti dikasih jaket. Dikasih jaket. Oke, nanti kita lihat panennya. Oke teman-teman, ini ikan dari Koi Nation yang dibesarkan di Matpon. Nanti minggu depan mau diangkat. Oke, kita udah sampai di Koi Nation. Ini apa nih? Ini greenhouse-nya Koi Nation yang di Batu, Mas Uba. Oke, jadi kemarin saya tuh di Blitar 2 hari ya, pindah-pindah kolam. 1, 2, 3 Mas Ari nggak ikut kemarin. Nggak ikut. Kemudian langsung setelah dari Blitar, saya datang ke Batu, Malang. Ini kita ke greenhouse-nya Koi Nation yang ada di Batu dan kita mau diajak kemana dulu nih? Ini kita lihat Megapon dulu ya, Mas.
Oke, ini megapon. Oh, ini yang 400 ton. Bener ya? Betul, 400 ton. 400 ton. Ada ikan apa aja? Di sini hampir semua ya, cuma Sowadoitsu, Shirodoitsu. Ada polosannya 2 untuk penjina. Oh, memang harus ada polosan. Enggak sih, itu polosan yang kita senang aja. Karena kan ada Beni Jingga sama Red Karashi. Oke. Cuma fullnya Sowadoitsu di sini. Mau dikasih makan? Mau Kasih naik? makan dulu, biar naik ikannya. Ini untuk induk, untuk hobi-hobi atau untuk apa nih kan? Ini rencananya mau kita pakai untuk event ini, Mas Ubah. Mungkin bulan depan ya. Nanti ditunggu aja eventnya. Wah, Jadi- ini ada keberangkatan lagi nih, ada event. Ikan-ikan Sowadoitsu calon jumbo ini. Calon jumbo. Ini baru berapa masuk, senti ya? baru masuk kemarin 1 bulan yang lalu, pas tanggal 9 Juli. Itu ukurannya 45 sampai 50. 9 Juli 45 sampai 50. Oke. Ini kemarin kita cek, bukan kita cek ya, kita lihat harusnya sih sudah tembus 50 sentian ya, banyak yang tembus 50 senti. Ini ada yang gede-gede juga nih? Itu ikan, ada beberapa ikan sionya kita. Oh, di sini kan? Dimasukin ke sini untuk dibesarkan juga. Ini yang di Blitar dulu itu gak sih? Iya betul, dari Siro Keeping Facility, ini si petir, Petir. betul. Dari Itu Blitar. kemarin waktu sebelum masuk kita cek ukurannya 65. Sekarang udah lebih. Harusnya sih 66 ya, 66, 67 harusnya ya Berapa sekarang. bulan? Di sini dia masuk 3 minggu. Oh, 3. 3 minggu. Kemarin turun show mana? Kemarin terakhir kita turun di Jogja. Oh, setelah Jogja masuk Setelah sini. Jogja istirahat, terus kita grow lagi di sini. Oke. Ini kayaknya nggak mau naik ya, dikasih Kayaknya makan. nggak mau naik ini. Nggak mau ini nih. naik kayaknya. Jadi rencananya memang disiapkan untuk event kita besarkan. Untuk yang show-show ini memang kita ngejar nanti ada satu show yang kita turun bareng semua ikan-ikan besar ini akan turun gitu Mas. Kira-kira di mana? Harapannya sih kalau misalnya tahun ini bisa proper, bisa besar, mungkin di Surabaya ya. Surabaya. Hmm. Bulan 10. Bulan 10. Nih teman-teman ingat ya, bulan 10 ada show ikan koi di Surabaya. Surabaya. Di mana temannya? Di Landmark. Landmark. Di Mall. Landmark Mall, betul. Mall itu ya. Oke, selain ikan yang ini ada lagi? Gak mau makan ini kan? Gak mau makan ini, belum mau makan. Jadi Belum waktunya ya. Makanya jam berapa? biasanya jam 12, jam 2. Oh, ini berarti udah waktunya nih, bentar lagi. Bentar lagi harusnya. Nah ini yang di dalam greenhouse-nya Mas. Ini ikan display. Oke, Saya ini tak matikan wah, aeratornya nggak ya. kelihatan nih. Wah, ini menyala ikannya. Ini karakter ikannya menyala-menyala. Ini bloodline-nya kita Royal Winter, Mas Subah. Royal Winter. Royal Winter. Nama induknya, Nama bloodline-nya. nama bloodline-nya. Iya. Oke. Bloodline itu gimana sih? Jadi Cara ngasih namanya. asal usulnya kita kan sudah research selama 3-4 tahun terakhir ini. Ya. Kita cari indukan-indukan untuk di breeding. Nah ini adalah hasil indukan dari kita sebutnya indukan royal. Oke. Indukan royal ini dia anakannya karakternya beninya strong. Terus suminya itu lebih pekat, lebih basah Oke. gitu. Jadi ukuran 40 cm, 45 cm dia kebanyakan sudah finish Mas. Ini bisa lihat di jaring itu? Bisa dijaring. Nanti Boleh. kita angkat ya. Oh, mau dipindah? Kita pindah ke bak aja Mas. Oh, oke, nanti kita lihatnya di bak. Betul. Ada lagi nggak ini? Ada lagi. Mana? Nah ini kan tadi kan Royal Winter. Ah, Winter ini Mas, jadi pembesaran ikan ini di mud pond kita yang di Batu. yang tempat dingin ya? Betul. Oke. Betul. Nah, Oh, beda. Yang kemarin kan summer ya? betul. Yang di Blitar Yang tuh ya? kemarin di Blitar summer. Oke, ini yang. Nah, yang ini Nisai ini. Ini Nisai bloodline-nya Classic Summer. Classic summer. Classic Summer. Jadi dari indukan klasik, pembesarannya di mud pond kita yang di Blitar. Ini rata-rata sudah Nisai ini. Ini Ukurannya 4550 yang di sini. 4550. Ini berarti tidak pernah pindah dari Batu. Tidak pindah dari Batu. Breeding di sini. Kalau besarin misalnya di yang ini
breedingnya di Blitar, di breeding facility-nya Coination, terus dibesarkan di mud pond-nya Summer di Blitar. di Blitar. Terus setelah ukuran kemarin ukuran 35-40 kita bawa ke Batu untuk di display di Batu gitu Mas. Oke. Berarti nggak masuk mud pond di Batu? Tidak masuk mud pond Batu untuk yang ini. Setelah panen dari Blitar langsung masuk? Langsung masuk ke sini. Ini bisa diangkat juga nanti? Bisa, nanti kita angkat juga yang ini. Oke, nanti kita lihat ikannya ini diangkat. Jadi kita lihat bentuk bodi, warna hitam putih, merahnya seperti apa. Nah, kalau yang ini kebanyakan karakternya seperti ini ya, klasik Showa Sansoku ya. Klasik Showa Sansoku. Klasik Showa Sansoku. Ada patternnya. foto induknya? Nanti kita kasih ya. Oh iya. Nanti kita kasih videonya. Ini juga sama Royal Winter ini juga, Mas Subah. Ini Royal Winter. Yang ini Royal Winter juga. Ukurannya yang di sini 30-35 yang di sini. 30-35. 30-35. Adiknya ini. Oh adiknya. Adiknya yang barusan. Oh berarti nggak bareng sama ini? Nggak bareng. Warnanya merah-merah. Cuma yang ini dia karakternya memang finishnya lebih besar Mas. Jadi masih tategoy ya, masih bahan-bahan ya. Oh jadi ini kalau ukuran segini mungkin belum ini ya? Belum naik suminya. Ini baru Suminya rata-rata belum 20%-an naik suminya. Oh oke. Ada yang baru 10% gitu kan naiknya. Iya. Jadi kita juga dari Bloodline Royal Winter sendiri, misal ada koi lovers yang suka progress, yang pengen ngerasain pertumbuhannya Showa Doitsu, cocok yang ini kan. Jadi dikiping di rumah nanti diketing di rumah, betul. tahu lihat perkembangannya ya? Betul. Jadi ini suminya belum pada muncul, Betul. belum maksimal ya. Betul. Ini nanti dengan seiring berjalannya waktu pertumbuhan hitamnya Dia naik. naik. Betul. Nah, Kayak misal ada yang soal sisik itu ya? betul kayak Showa sisik. Ada yang tanya, misal itu kan ada yang suminya udah banyak tuh Mas, Ah, tapi kan masih titik-titik. ya. Nah, karakternya dia nanti akan ambles, akan Hilang. hilang. Jadi bersih. Nah, nanti ukuran 40-45 dia halus. Gitu. Tadi Gitu. mau tanya aku. Ini kan ada yang itemnya banyak. Betul. Jadi nanti hilang gitu? Hilang. Karakter bloodline-nya dari kita memang seperti itu untuk yang Royal Winter. Oke. Untuk yang ini ya. Jadi yang model kalau kita lihat kan kayak Kiko atau apa ini ya. Nah betul. nanti itu suminya bisa bisa menyusut. turun, menyusut. Ya, nanti kita lihat juga. Diangkat sekalian? Nanti kita angkat sebagian. Yuk. Gitu. Apalagi nih? Ada lagi nggak? Yang ini juga sama, klasik summer juga. Ini saudaranya itu. Ini satu indukan itu. Oh ini satu indukan? Ya, ukurannya sama, 40, Oh, ini Nisai juga? 45 juga. Ini Nisai juga. Yang di sini banyaknya Shiro sama Tancho Showa yang di sini. Shiro sama Tanjo Showa. Ini dijual nggak sih? Dijual semua di Coination. Jadi bisa dong orang datang ke sini beli itu bisa? Bisa banget. Bijian, milih itu boleh? Bijian, betul. Nanti kalau pengen, terutama orang Batu, Malang, Pandaan, Surabaya dan sekitarnya nggak jauh kan ya? Nggak jauh, deket. Datang ke Coination, tempatnya di Batu, sekalian liburan, Jatim Park 2 deket ya? Deket banget. Deket. Ke Museum Angkut kita cuma 1 menit. Wah deket banget, 1 menit dari Museum Angkut. Sekalian, kalau besok kan long weekend, Long weekend, betul. Sabtu, Minggu, Senin. Ya, Ya bener ya? betul. Ini anak istri diajak main ke Jatim Park, main ke Museum Angkot, Betul. bapaknya ke sini. Bapaknya ke sini. Top. Ini apa ini? Yang ini Showa Doitsu import. Oh ini impor. Betul. Ini dari Hiroi dan Shinoda. Mau dipakai Ada indukan? Hikari juga. Rencananya sih ada 2 ekor yang akan kita pakai untuk Oyagoi, untuk indukan. Sisanya untuk dijual. Ya. Memang harus ini ya, cari land baru itu ya. Betul, untuk update bloodline ya. Dan ini kolamnya semua kolam bulat, ditanam. Betul. Ini apa sih? Yang mana, Mas? Ini loh. Ini adalah chamber legendaris. Ini chamber. Bukan. Ini chamber tampungan- mekanisnya Coination. Bukan tampungan air ini. Bukan. Isinya apa kalau ini? Kalau misalnya kita pakai konvensional sih Mas, japmet sama jaring ya. Wih, semua berarti isinya. Semua. Kirain Semua. tadi isinya air untuk nampung air masuk ke kolam, ternyata filter ini. Filter. Betul. Nah, ini kita cek ya. Nah, tadi kan udah royal, Mas. Udah royal, terus udah yang klasik. Nah, ini kita baru harvest juga. Ini strike nama bloodline-nya. Strike. Strike summer.
Strike Summer. Betul. Jadi Jadi induknya ini ya, ada Strike, Royal, betul. Klasik. Betul. Nah, ini indukan yang Royal, Mas. Oh, yang sebelah gambarnya kiri. ini. Betul. Royal. Ini Betul. bukan. Yang klasik yang ini. Oh, ini klasik. Betul. Ada Royal yang paling pinggir sana. Ada yang klasik yang di sini. Betul. Yang ini yang Strike. Oh, ini Strike. Dia Ini yang di foto kemarin kelihatan kepalanya paling gede nih. betul. Kepalanya gede banget. Kayak kepala kameramenku. Jadi fokusnya di bloodline yang Strike ini ya Mas Zuba. Dari researchnya Coination, kita cari genetik yang dia body structure sama head shape-nya besar-besar. Nah, bisa dilihat juga yang di sini kan kepalanya gede-gede banget tuh. Ya. Badannya juga, shoulder-nya, ini pundaknya kan gede-gede. Nah, Biasanya kan ada batasan ya. betul. Ini langsung ya. Wih, airnya Medan. Kenapa Mas? Dingin. Ini berapa derajat ini? Di sini ini kurang lebih 20-21 ini. 20-21? Ya, dari keran. Gendeng. Tanpa chiller ya? Tanpa chiller. Pantesan Nah, menyala ini kan ikannya. bisa dilihat kepalanya gede banget ya. Ya, kepalanya gede. Kepalanya gede, terus ini Mas, lebar ikannya. Ya. High body kalau orang-orang nyebutnya ya. Heeh. Nah, ini. Terus pangkalnya itu lebar juga gede. Ya, biasanya kalau swado itu kalau saya amati dari berbagai tempat tuh susah untuk gede kan. Betul. Kayaknya betul. lebih cenderung ke panjang ya. Itu PR-nya kita dulu, Mas Zuba. Nah, ini sedang berusaha kita patahkan dengan genetik strike-nya kita. Mudah-mudahan bisa Mudah-mudahan bisa. bodinya bisa mekar gitu. Ya. Betul. Ini umurnya baru 5-6 bulan ini. Ini Ya, sudah segini sudah segini. Ukurannya 35-38. dari matpon. Dari Matpon. Dari Matpon yang di sini. Berarti ini yang di Blitar. Ini kan strike summer. Strike kapan summer. dibawa ke sini dari Blitar? 10 harian ya. 10 harian. Ya, ini baru lepas karantina ini. Oke, jadi masih masa karantina ya. Masih masa karantina. Aman. Dari Blitar kan panas. Batu dingin banget. Aman. Aman ya. Sudah sering jadi tahu cara adaptasinya ya. Oh gitu. Dan Karena- memang genetiknya itu memang kita usahakan untuk dia gampang beradaptasi. Gitu Mas Zuba. Oke. Saya dulu takut pelihara doju Kenapa Mas? karena nggak pakai baju takut kedinginan. Ternyata aman ya di tempat dingin. Aman, malah di tempat dingin dia kalau di batu ya dia lebih strong sih merahnya. Ya bisa Makanya- top. lebih nyala. Makanya yang Royal Winter tadi kan merahnya nyala, terus hitamnya lebih pekat gitu. Ya kalau di batu memang beda ya. Ini skinnya muncul nih. Beda sama yang panen kemarin di Blitar. Oh iya betul. Itu yang untuk size besar juga itu. Klasik juga. Oke, yuk Gitu. kita lihat nunggu jaring ya. jaring. Ini kita ambil ikannya. Mari kita lihat. Kalau lihat ikan tuh harus diangkat, diambil gini loh. Biar lebih jelas. Tapi nggak apa-apa kan, aman kan ya untuk ikannya ya? Aman. Aku takutnya nanti ikannya stres. Nggak Baru lihat nih Ayrton modelnya kayak gini. kayak bapau. Enggak. Nah, ini yang Royal Winter tadi, Mas Zuba. Royal Winter. Betul. Dia Bedanya sama yang lain, ini menyala ini ya? menyala. Dia merahnya lebih strong, suminya dia lebih pekat. Terus skin quality-nya halus-halus. Ya, putihnya juga oke nih. Sirojinya cakep-cakep. Ya. Tuh. Yang ini usia berapa ya? Yang ini usianya 7 bulan. 7 bulan. Ya. Ini dijual atau untuk event? Dijual. Boleh ya pegang? Boleh silahkan. Itu Sakura Doitsu. Aku suka ini. Cakep ya? Cakep walaupun warna merahnya nggak sampai belakang tapi finish ikannya. Merahnya tebel, kuat. Betul. Hitamnya juga bagus. Motogoro. Keren ya ini. Jantan. Jantan betul. Jantan. Nah, kayak gini, ini kan skinnya halus banget ini Mas. Nah, jadi untuk tosai dia sudah padat banget warnanya. Ya, warnanya tebel. Kalau misalnya body structure sudah oke banget ya. Terus model suminya ini Basah. nggak pecah ya, basah nggak pecah. Dia nanti kayak soa sisik mungkin ya. Betul. Kategori atau keluarnya sumi. Nah, Seperti ini yang mirip sanke. Nah, ini. Betul. Ini Kuchi Beni.
Ini nanti nyambung ini hitamnya. Betul. Ini baru saja sold. Oh, terjual. Wow. Mau di konten malah laku. Wah, mantap nih. Punya siapa ini? Orang mana ini? Ini dari Sumatera yang beli. Sumatera nih. Betul. Om, ikanmu Om. Ini akan dikirim ke Sumatera. Ini nanti kalau suminya ini udah gandeng-gandeng, wah istimewa. Serem ini serem ikannya. Keren ini. Ini Kindai Subosumi. Skinde. Ini Ini juga- keeping di sini berapa lama ikan ini? Ini baru masuk 3 minggu paling mas. Dari Blitar juga. Yang ini dari Matpon Batu. Oh, dari Batu kan? Dari Winter Matpon ini. Oh, putih ini ya, putihnya bagus ya. Ini rare ini. Banyak yang nyari pattern-pattern seperti ini di Koi Nation. Sakura loh ini. Betul. Bisa dibilang Sakura ya? Bisa dibilang Sakura. Kinde juga. Kindai Subosumi. Subosumi, iya bener loh. Wah, namanya panjang nih. Apa yang namanya ya? Gelarnya panjang banget nih. Sakura, Apa ya? Sakura, Kindai, Kinde, Swadoitsu Subosumi. Sawadaisu Subosumi. Gimana ngurutinya? Tolong tulis dong di kolom komentar urutannya gimana nih? Ada Sakura, Kinde, Swadoitsu Subosumi. Subosumi. Tolong dibantu ya penjelasan yang tepatnya gimana nanti. Nah, ada Anjo juga ada. yang dia seperti ini mas. Nah ini Ini kategori. kayak Benny Kumon gitu ya? Betul. Nah ini kan sudah muncul-muncul nih. Oh, Nah, ini kalau misalnya suminya udah naik serem juga. iya kan ini suminya kuat ini. Ini yang Empuk ya. yang biasa dicari itu yang seperti ini. Betul. Teman-teman cari yang karakter sumi ya. Mm. Model suminya tuh yang seperti ini, seperti ini kan. Ya, Jadi ini jalannya tuh enak gitu loh. betul. Pelan-pelan tapi Pasti. pelan tapi pasti. Pelan tapi Alon-alon pokok klakson. Pokok- Ini tancap somanya. Iya. Nah, hitamnya juga kayak gini tancap somanya mas. Bisa bersih gak sih kalau gini? Bisa bersih. Oh ini ya? Oh. Biasanya sih kalau misalnya setahu kita ya untuk blodan yang ini dia nanti size besar dia bersih mas. Oh gede. Iya. Berarti nunggu gede. Nunggu gede Kalau ini. segini mungkin susah ya, lama ya. Betul. Betul. Tapi gedenya bisa bagus. Gedenya bisa bagus, bisa bersih. Ya memang kan kok itu kelihatan bagusnya kalau udah gede. Betul. Kita ambil lagi yang sana. Boleh. Kita ambil yang klasik ya. Ini bakpo tak masukkan dulu ya. Boleh. Oh. Yang klasik. Yang klasik nih harusnya kinde-kinde nih keluarnya. Betul. Banyaknya sih klasik Sawasan Soku ya. Apik itu. Wih. Ini Nisai Mas Uba. Iya, Nisai. Kurang lebih sekitar 16 bulanan ini umurnya. Ini cowok loh ternyata ini. Cowok. Wah, 43 cm. kayak Satria Baja Hitam. Nano, pahlawan bertopeng Shinchan. Ini aktor Jepang juga loh, Shinchan. Bisa gini ya, hitam ya? Tadi tak kirain tuh diangkat terus warna hitamnya pudar gitu loh. Ternyata enggak ya. Setelah naik ini merahnya juga masih aman, rata. Hitamnya kuat. Wah keren ini kan ini. Pahlawan bertopeng ini. Unik ya Mas? Saya tadi pengen ngangkat ini kenapa toh? Pengen Coba, lihat coba. kulitnya mulus bener apa enggak gitu. Ternyata bener nggak ada sisik. Dan ini kalau keluar sumi, Iya. wah ini yang suka keeping biasanya ya. Suka keeping, suka progress. Kalau Biasanya saya cari-cari suka, kayak gitu. iya suka yang seperti ini kalau aku sih. Jadi tantangan, karena hobi itu kan, kalau hobi di koi itu rata-rata kan kita lihatnya pertumbuhan atau perubahan Betul. dari ikan yang seperti ini kita pelihara mungkin 1 tahun, 2 tahun ikannya menjadi finish, hitamnya muncul semua dan bagus, itu suatu kebanggaan. Kadang ikan itu dibeli orang pun nggak boleh. Iya benar. Karena ada hasilnya ya Mas ya. Iya, kita tahu prosesnya kayak kita ngerawat anak sendiri tuh loh. Betul. Tahu prosesnya mulai dari jalan belum bisa jalan sampai pinter gitu kan. Betul. Itu suatu kebanggaan kita yang ngerawat. Ini cakep-cakep ini. Ini dari bloodline-nya kita Classic Summer. Klasik summer. Classic Summer. Klasik summer harusnya modelnya kayak gini nih. Betul. Induknya kan gini. Betul. Induknya klasik ya. Ini kan? Yes, yang betul. pinggir kan? Betul.
banyak putihnya, jadi harusnya kinde-kinde. Jadi kalau klasik summer nanti cari yang kinde kayak ini. Nah ini nih, ini juga halus nih. Hitam sama merahnya bagus, anaknya klasik. Saya suka. Nanti kalau pengen teman-teman ada yang pengen anaknya klasik, langsung hubungi Mas Ari aja nanti ya. Siap. Cari yang kinde gitu, biar nanti Mas Arinya bingung. Karena yang kinde nggak seberapa ini. Nggak banyak ya? Nggak banyak. Ini cakep. Tapi bagus. Halus, Ini halus. kuat, merahnya juga halus. Ini udah mau muncul nih hitamnya. Dan ternyata saya baru tahu kalau Swadojo itu muncul hitamnya kayak Swasisik. Memang gitu ya? Sebenarnya ada dua karakter sih. Ada yang langsung biasanya dari titik itu mas, langsung titik yang tebel. Oh, Nanti dia nyebar, langsung mekar gitu? langsung mekar. Ada yang dari biru dulu itu. Oh, Ada yang kayak Swasisik itu juga. Iya, iya, iya. Karakternya beda-beda. Kalau misalnya yang royal kebanyakan dia titik titik. nyebar, mekar. Oh, titik baru dia mekar. Betul. Kalau yang strike juga sama. Yang strike itu titik nanti nyebar, mekar. Kalau klasik dia kayak Swasisik ya. Oke. Jadi ini rata-rata ikut bapaknya atau ikut induknya? Ikut ibunya rata-rata ya. Ikut ibunya. Kalau ini kan kayak Showa ini. Modelnya kayak Showa Sisik. Dari bawah Halus naik. banget. Harus. Hitamnya loh, heran aku. Kok bisa ya? Bisa hitam banget gitu loh. Wah, ini kalian harus keeping. Harus keeping ikan dari Koinesen ini. Cari yang kalau selera ya, kalau saya suka yang kinde-kinde. Seperti mungkin ini atau Sakura, polkadot tahu nggak? Yang bunder-bunder, Ceplok-ceplok. ceplok-ceplok. Jadi kalau ini suka apa? Suka ya mas? Oh, nanti tak bawa pulang ini. Oke. Tapi nggak ngomong sampean nanti. Langsung tak bawa Tiba-tiba pulang. gak ada. Nah oke, kita udah selesai lihat-lihat. Jadi keliling 3 hari. Ini konten gila ini ya, 3 hari. Dalam satu konten mulai panen. Kita nunggu air dikura sampai maghrib kemarin belum selesai. Terus sekarang pindah ke Batu untuk lihat ini ya saudara-saudaranya yang di sini. Kemudian ada apa lagi nanti kira-kira? Bulan depan kita akan ada event Azukari Sawadoitsu Jumbo besar-besar. Nanti ditunggu aja sama event-eventnya Koination yang seru-seru selanjutnya juga mas. Pasti ada. Pasti ada. Dan tadi saya di balik layar udah ngobrol akan ada event spektakuler lagi dari Koination. Kita nggak akan bocorkan di sini, ditunggu saja nanti. Kemudian untuk teman-teman yang pengen cari ikan Swadojo, mungkin di rumahnya sudah punya chiller atau kawasan dingin, bisa ngambil dari sini. Apalagi kalau kawasan yang normal seperti tempat saya di Blitar, ikan dari tempat dingin kalau dibawa ke Blitar pasti aman. Pasti aman, pasti aman. Apalagi kalian punya chiller, pasti bagus lagi karena suhunya lebih stabil. Betul. Oke, mungkin gitu dulu ya. Gitu dulu. Terima Oke. kasih banyak Mas Subah sudah mampir di Koination. Ya, sama-sama. Jalan-jalan terus. Nanti teman-teman kalau pengen ikan dari Koination langsung hubungi Mas Ari. Siap. Nanti saya cantumkan boleh ya nomornya. Boleh. Nanti dikasih nomornya admin ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap alon-alon, pokelason, dan salam koi untuk persahabatan. Dan aku menyukai